Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam naungan rahmat, hidayah, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi kita untuk pelatihan terapi puasa yang melanjutkan dari yang kemarin, di mana bahasan kita kali ini adalah mengenai metabolisme. Apa itu metabolisme dan juga bagaimana ciri-ciri metabolisme dan juga bagaimana proses metabolisme. Memahami metabolisme sangat penting karena inti pokok dalam terapi puasa adalah modifikasi atau intervensi dari proses metabolisme tersebut. Jadi di sini kami akan membahas terlebih dahulu sebelum pembahasan aplikasi dari terapi puasa tersebut. Baik, jadi pengertian metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, yaitu suatu proses untuk mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi energi yang dibutuhkan dalam menjalankan seluruh fungsi-fungsi tubuh. Metabolisme melibatkan sejumlah reaksi kimia dalam badan kita yang terkoordinasi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan pengertian, ciri, proses, dan aspek penting metabolisme. Metabolisme merujuk pada serangkaian proses biokimia yang melibatkan pemecahan zat-zat makanan yang kita makan menjadi komponen yang lebih sederhana atau sintesis molekul yang lebih kompleks dan juga transformasi energi dari bahan yang kita makan kemudian bagaimana menjadi energi badan kita. Proses-proses ini terjadi di dalam sel-sel tubuh. Nanti dalam bahasan lain kita akan membahas lebih terperinci mengenai sistem sel. Apa itu sel, bagaimana strukturnya, apa organelnya, dan masing-masing organel apa fungsinya. Nanti kita akan bahas dalam bahasan yang lebih khusus. Yang jelas proses-proses ini terjadi dalam sel-sel tubuh dan memungkinkan organisme itu untuk selalu tumbuh, memelihara diri, senantiasa bereproduksi, dan juga menjalankan fungsi-fungsi tubuh yang lain. Ciri-ciri metabolisme. Beberapa ciri metabolisme antara lain, metabolisme terjadi dalam sel-sel tubuh. Yang mana metabolisme yang terjadi dalam sel-sel tubuh sebagai unit dasar, struktural, dan juga fungsional dari organisme hidup. Ciri-cirinya lain adalah metabolisme bersifat dinamis. Maksudnya apa? Metabolisme sesungguhnya terus berlangsung sepanjang waktu. Ya, selama manusia masih hidup, metabolisme berlangsung terus, yaitu untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan juga respon terhadap berbagai perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang mengenai pada makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, ciri daripada metabolisme yaitu melibatkan reaksi kimia, yaitu reaksi-reaksi kimia yang terkoordinasi, yang dalam hal ini dibagi menjadi dua macam jenis reaksi kimia dalam metabolisme. Secara umum yaitu reaksi katabolisme, yaitu pemecahan zat-zat nutrisi menjadi lebih sederhana, atau anabolisme, yaitu pembangunan. Bagaimana dari apa yang kita makan untuk membangun daripada massa badan kita. Berikutnya, metabolisme tentu saja yang paling penting
dan yang paling mudah kita rasakan adalah akan menghasilkan energi, di mana salah satu fungsi utama metabolisme ini yang paling utama adalah menghasilkan energi, yaitu dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang diperlukan untuk semua proses kehidupan. Ya, tadi sudah saya jelaskan, yaitu 2 jenis metabolisme. Kita akan perinci lagi pembahasannya, yaitu metabolisme melibatkan 2 proses utama, katabolisme dan anabolisme. Pertama, katabolisme, yaitu proses pemecahan zat-zat makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Makanan ini secara umum adalah bersifat makronutrien yang dia akan menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, yaitu terdiri daripada lemak, karbohidrat, dan protein. Ini bila mana zat tersebut dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, maka akan menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh. Contohnya adalah pemecahan karbohidrat menjadi glukosa atau gula sederhana, atau pemecahan lemak menjadi asam lemak. Yang berikutnya, molekul yang lebih sederhana ini akan menjadi energi.